garis-garis H dan K pada bidang V dengan garis H tegak lurus terhadap garis K. Nah, jika garis G tegak lurus terhadap bidang V, maka titik-titik. Mari kita cari pernyataan yang benar. Nah, sebelum kita ke pernyataan tersebut, mari kita gambarkan soalnya dahulu. Di mana di sini dikatakan bahwa terdapat bidang V. Nah, misalkan ini merupakan bidang V. Lalu terdapat garis pada bidang V tersebut, di mana kedua garis tersebut saling tegak lurus. Nah, misalkan ini merupakan kedua garis tersebut, yaitu garis H dengan garis K. Lalu jika terdapat garis G yang tegak lurus terhadap bidang V. Nah, mari kita gambarkan garis G tersebut yang tegak lurus terhadap bidang V. Nah, sebelumnya mari kita gambarkan bidang bantu, yaitu bidang-bidang yang tegak lurus terhadap bidang V. Nah, misalkan terdapat bidang, mari kita namakan bidang Y misalnya. Misalkan ini merupakan bidang Y yang tegak lurus terhadap bidang V. Lalu terdapat bidang Z misalnya, yang tegak lurus terhadap kedua bidang tersebut. Nah, misalkan ini merupakan bidang Z. Ya, misalkan ini adalah bidang Z, dan ini merupakan bidang Y. Nah, lalu di sini dikatakan bahwa garis G tegak lurus terhadap bidang V. Mari kita gambarkan garis G. Nah, misalkan ini merupakan garis G tersebut, di mana garis tersebut tegak lurus terhadap bidang V. Nah, maka mari kita ke pernyataan tersebut, di mana di sini dikatakan bahwa terdapat bidang yang melalui garis G dan sejajar terhadap garis H. Nah, apakah terdapat bidang tersebut? Tentu saja ya, bidang tersebut adalah bidang Y, di mana bidang tersebut dilalui oleh garis G, lalu sejajar terhadap garis H. Nah, maka pernyataan pertama merupakan pernyataan yang benar. Mari kita ke pernyataan kedua. Di sini dikatakan bahwa ada garis yang memotong garis G sejajar dengan bidang V tegak lurus terhadap garis H. Nah, mari kita gambarkan garis tersebut. Nah, misalkan ini merupakan garis yang sejajar dengan garis K yang berada pada bidang Z. Misalkan ini adalah K bayangan. Di mana di sini jika kalian perhatikan, garis K itu akan berpotongan terhadap garis G. Lalu garis K akan tegak lurus terhadap garis H, di mana akan sejajar terhadap bidang V ya. Karena garis K itu adalah garis yang sejajar dengan garis K. Maka garis tersebut tentu saja akan tegak lurus terhadap garis H dan akan sejajar terhadap bidang V karena berada pada bidang lainnya. Nah, maka pernyataan kedua merupakan pernyataan yang benar, yaitu garis K bayangan. Mari kita ke pernyataan ketiga, di mana di sini dikatakan bahwa garis G tegak lurus terhadap garis H. Nah, apakah garis G tegak lurus terhadap garis H? Mari kita gambarkan garis H bayangan, di mana itu merupakan garis yang sejajar terhadap garis H yang memotong garis G. Jika kalian perhatikan, tentu saja garis tersebut adalah garis yang saling tegak lurus. Yang merupakan garis yang saling tegak lurus. Lalu mari kita gambarkan garis G yang melalui atau memotong garis G. Misalkan ini adalah garis K bayangan kedua yang sejajar terhadap garis K, di mana garis tersebut juga merupakan garis yang tegak lurus terhadap garis G. Nah, maka pernyataan ketiga merupakan pernyataan yang benar. Lalu mari kita ke pernyataan keempat, di mana di sini dikatakan bahwa terdapat bidang yang tegak lurus terhadap garis K dan tegak lurus terhadap garis H. Nah, apakah terdapat bidang yang tegak lurus terhadap garis G dan tegak lurus terhadap garis H? Tentu saja tidak ya. Yang tegak lurus terhadap garis G itu merupakan bidang yang tegak lurus terhadap garis G itu merupakan bidang V, di mana bidang V itu akan
sejajar dengan garis H. Nah, maka di sini tidak mungkin terdapat bidang yang akan tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Jika tegak lurus terhadap garis G, maka bidang tersebut akan sejajar dengan garis lainnya. Di mana sama halnya dengan pernyataan berikut, yaitu garis H itu akan tegak lurus terhadap bidang garis H akan tegak lurus terhadap bidang Z. Ya, akan tegak lurus terhadap bidang Z. Di mana bidang Z itu akan sejajar terhadap garis G. Nah, maka jika kalian perhatikan, pada saat bidang tersebut tegak lurus terhadap garis H, maka bidang tersebut akan sejajar terhadap garis lainnya. Maka pernyataan keempat merupakan pernyataan yang salah. Maka 1, 2, 3 merupakan pernyataan benar, yaitu pernyataan maka jawabannya itu adalah A, yaitu 1, 2, 3 benar.